Sekarang saya akan bahas mengenai tipografi. Banyak orang mengatakan bahwa tipografi adalah font. Tapi tahukah kamu bahwa tipografi itu bukan font? Tipografi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah font dan yang kedua adalah typeface. Kita akan bahas perbedaannya. Typeface adalah desain atau bentuk dari alfabet, numeral, dan tanda baca yang memiliki elemen dan karakteristik visual yang sama dan harmonis. Sedangkan font adalah variasi dari ukuran, berat, dan gaya dari sebuah typeface. Kalau kamu masih bingung, saya akan menjelaskan dengan lebih mudah pada slide berikut serta memberikan contohnya. Typeface adalah seluruh keluarga dari font. Jadi font family itu namanya typeface. Sedangkan font adalah bagian dari typeface. Contohnya, misalnya kamu pernah mendengar istilah Montserrat. Montserrat kita tahunya itu font ya, tapi sebetulnya Montserrat itu bukan font. Montserrat itu adalah typeface. Lalu apa saja font dari Montserrat? Maka jawabannya adalah Montserrat Black, Montserrat Extra Bold, Montserrat Extra Light, Montserrat Light, Montserrat Medium, Montserrat Semi Bold, dan Montserrat Thin. Walaupun nanti dalam prakteknya kita akan lebih sering menyebut typeface itu sama dengan font. Berikutnya, kita akan bahas beberapa sumber untuk mendapatkan typeface yang bagus. Contohnya untuk bawaan sistem operasi Windows, kamu seringkali ketemu dengan yang namanya Impact, Arial, Tahoma, Calibri. Nah, ini adalah bawaan dari Windows. Seringkali orang mengatakan bahwa font bawaan Windows itu nggak keren, nggak canggih. Tapi menurut saya enggak juga. Kita bisa membuat beberapa kreasi seperti ini. Misalnya, yang atas ini menggunakan Arial, dan yang bawah ini menggunakan Impact. Contoh lain seperti ini dibalik, atasnya menggunakan Impact dan bawahnya menggunakan Arial. Kemudian kita bisa juga membuat seperti ini, membuat perbedaan warna dalam sebuah kata. Yang kedua adalah mencari secara gratis. Semua orang tentunya suka yang gratis, betul ya? Nah, untuk gratisan yang paling banyak digunakan itu adalah Google Fonts. Fonts.google.com. Mari kita lihat. Yang paling saya suka di Google Font adalah kita bisa melakukan trial secara real time. Kita bisa coba untuk memasukkan sebuah kalimat, contoh misalnya undangan. Nah, jadi kita ceritanya mau membuat desain sebuah undangan sunatan. Nah, di sini kita bisa langsung preview nih teman-teman. Kita bisa lihat ke bawah mana kira-kira yang menurut kita cocok atau sesuai dengan keinginan. Di atas juga ada filter, di sini di bagian kategori. Kalau kita klik, ada beberapa jenis. Ada serif, sans serif, display, handwriting, dan monospace. Misalnya saya pilih, saya maunya semuanya handwriting modelnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, modelnya semuanya udah handwriting ya. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan. Asik ya? Jadi kalau kita mau download, kita tinggal klik aja di sini. Kemudian nanti akan ada keterangan di atas download family. Dan nanti langsung kita simpan dan langsung kita install di komputer kita. Berikutnya, yang gratis itu adalah dafont.com. Tapi gratis dalam tanda kutip ya. Mari kita lihat. Ketika membuka tampilan dafont.com, misalnya kita melihat sebuah pilihan ya. Misalnya gini, 1 billion. Wah, ini keren banget. Kita lagi mau bikin pamflet dengan tulisan yang ini kayaknya bagus banget. Yang biasanya dilakukan adalah kita langsung klik download dan install. Jangan melakukan seperti itu teman-teman. Kita cek dulu detail dari pilihan yang mau kita download ini. Kita klik ya. Kita lihat sekarang, lihat ada keterangan, this font is for personal use only. Ya, jadi ternyata font ini adalah khusus untuk penggunaan personal. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan font ini secara personal, misalnya untuk materi bahan ajar, membuat CV, atau keperluan lain yang tidak menghasilkan uang, teman-teman boleh gunakan. Tapi kalau mau menggunakan yang komersial, tidak boleh. Kebutuhan komersial itu contohnya, kita membuat sebuah pamflet ya, menggunakan font ini, kemudian dari pamflet itu kita mendapatkan bayaran. Nah, itu namanya kebutuhan komersial. Nah, kalau untuk kebutuhan komersial, kita bisa klik di bagian ini. Nah, sudah diberikan ya. Jadi graphicriver.net/item/1 billion font duo. Kita klik ya, coba. Kita klik, dan kita bisa lihat ini adalah font yang tadi mau kita download. Lihat harganya $10, jadi nggak gratis ya. Jadi yang gratis itu hanya untuk kebutuhan personal, tapi kalau mau digunakan untuk kebutuhan komersial, teman-teman harus bayar. Dan satu lagi adalah tentunya dengan membeli. Nah, kalau membeli ada beberapa marketplace yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah kreatiffabrika.com, yang kedua adalah creativemarket.com,
Dan yang ketiga adalah Envato Element. Nah, ini adalah marketplace yang koleksinya itu keren-keren banget dan sudah dikurasi dengan ketat. Jadi bisa digunakan pada desain yang dibutuhkan. Salah satu pertanyaan yang sering banget saya dapat yaitu bagaimana cara menggunakan. Nah, untuk menggunakan ada tips yang menurut saya ini mudah sekali untuk kita aplikasikan, yaitu 2 itu optimal dan 3 itu maksimal. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah desain kreatif, maka biasanya 1 dipakai untuk headline atau judul besar dan 1 dipakai untuk detail dari konten.